di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama, yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah. Produksi yang berulang dan kontinu menggunakan tata letak produk. Asumsi yang digunakan adalah next. Yang pertama, volume yang ada mencukupi untuk utilisasi peralatan yang tinggi, yang dimana permintaan produk cukup stabil untuk memberikan kepastian akan penanaman modal yang besar untuk peralatan khusus. Yang kedua, produk distandarisasi atau mendekati sebuah fase dalam siklus hidupnya, yang berarti memberikan penilaian adanya penanaman modal pada peralatan khusus. Lalu yang ketiga, pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dan mempunyai kualitas yang seragam atau cukup terstandarisasi. Gunanya untuk memastikan bahwa mereka dapat dikerjakan dengan peralatan khusus tersebut. Next. Terdapat dua jenis tata letak yang berorientasi pada produk. Yang pertama yaitu ada lini pabrikasi dan lini perakitan. Lini pabrikasi atau fabrication line membuat komponen seperti ban mobil dan komponen logam sebuah kulkas pada beberapa mesin. Pada lini perakitan atau assembly line meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Kedua ini merupakan proses yang berulang dan dalam kedua kasus lini ini harus seimbang, yaitu waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus sama atau seimbang dengan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan pada mesin berikutnya pada lini pabrikasi. Sebagaimana waktu yang dihabiskan pada satu stasiun kerja oleh seorang pekerja di lini perakitan harus seimbang dengan waktu yang dihabiskan pada stasiun kerja berikutnya yang dikerjakan oleh pekerja berikutnya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, keuntungan utama dari tata letak yang berorientasi pada produk. Yang pertama, rendahnya biaya variabel per unit yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. Yang kedua, biaya penanganan bahan yang rendah. Yang ketiga, mengurangi persediaan. Yang keempat, proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. Terus yang terakhir, kelima, hasil keluaran produksi yang lebih cepat. Kelemahan tata letak yang berorientasi pada produk adalah dibutuhkan volume yang tinggi karena modal yang diperlukan untuk menjalankan proses cukup besar. Terus adanya pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik mengakibatkan seluruh operasi pada lini yang sama juga terganggu. Terus yang terakhir, fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi yang berbeda. Karena permasalahan ini, pabrikasi dan lini perakitan serupa. Pembahasan kali ini ditujukan pada lini perakitan. Pada sebuah lini perakitan, biasanya sebuah produk berjalan melalui wahana yang otomatis, seperti sebuah ban berjalan melalui serangkaian stasiun kerja hingga selesai. Ini merupakan cara mobil dirakit, televisi dan pemanggang kue dibuat, dan roti lapis pada restoran cepat saji dibuat. Tata letak yang berorientasi pada produk menggunakan peralatan yang lebih otomatis dan didesain secara khusus daripada tata letak yang berorientasi pada proses.
Diagram presiden. Pemahaman diagram tersebut membantu menstruktur lini perakitan dan stasiun kerja, serta membuat kita semakin mudah memvisualisasikan langkah-langkah tugasnya. Caranya yaitu dengan seimbangkan lini perakitan dan memberikan tugas perakitan tertentu pada setiap stasiun kerja. Keseimbangan yang efisien dapat melengkapi perakitan yang dibutuhkan, mengikuti urutan yang telah ditentukan, dan menjaga supaya waktu kosong pada setiap stasiun kerja tetap minimal. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Prosedur formal untuk mengerjakan hal ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi daftar tugas utama. Yang kedua, menghilangkan tugas-tugas yang telah diberikan pada stasiun kerja tertentu. Yang ketiga, menghilangkan tugas-tugas yang memiliki hubungan presiden yang tidak dapat dipenuhi. Yang keempat, menghilangkan tugas-tugas yang tidak cukup waktunya untuk dilaksanakan pada stasiun kerja. Yang kelima, menggunakan salah satu heuristik penyeimbang lini yang dijelaskan nanti. Lanjut. Terdapat 5 pilihan heuristik. Yang pertama, waktu pengerjaan terpanjang. Yang kedua, tugas yang paling sering diikuti. Yang ketiga, bobot posisi berperingkat. Yang keempat, waktu tugas terpendek. Yang kelima, jumlah tugas lanjutan yang paling sedikit. Beberapa cara ini dapat dicoba untuk melihat heuristik yang menghasilkan solusi terbaik, yaitu jumlah stasiun kerja yang paling sedikit dengan efisiensi yang tertinggi. Akan tetapi, walaupun heuristik dapat memberikan solusi, tidak dijamin bahwa solusi yang dihasilkan ini paling optimal. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman silakan ada tanggapan terkait dengan tata letaknya Mbak tadi Mbak. Dikembalikan ke slide tata letak tadi. Enggak ada ininya, contohnya. Enggak ada. Ambil dari Google atau apa, enggak ada. Enggak ada. Tidak ada, Bapak. Enggak ada contohnya. Kan kemarin saya sampaikan ya, itu kalau bisa disertai dengan contoh ya. Syukur-syukur teman-teman ada yang berdekatan dengan lokasi tempat contoh tersebut, atau kalau tidak ya bisa googling aja ya. Itu. Oke. Ya, teman-teman ada tanggapan? Jenis tata letak yang berorientasi pada produk. Pemahamannya apa ini, Mbak, Mas? Halo? Pemahamannya apa ini?
Halo? Mungkin ini Pak, tata ruang berani produk itu kayak produk-produknya tuh dikelompokkan bervolume tinggi, sehingga dengan produksi berulang lalu produksinya bisa berkesinambungan gitu. Pemahaman saya seperti itu. Oke, ya. Teman-teman yang lain? Ayo, silakan. Ayo, kelompok 1 atau kelompok ini, kelompok tata letak orientasi produk. Silakan. Teman-teman yang lain ada pertanyaan enggak? Halo. Halo, Pak. Ya, ayo silakan. Kelompok ini, kelompok pertama. Ayo, monggo. Mungkin prinsip tata letak produk itu machine after machine, di mana mesin disusun berdasarkan urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi. Dan tujuan utamanya dari tata letak produk adalah mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan dalam aktivitas produksinya. Oke, ya. Apakah seperti begitu? Monggo, silakan teman-teman. Ayo, anggota kelompok. Siapa saja yang tadi? Coy juga ya, kalau nggak salah tadi ya. Ayo, Coy. Ayo, silakan. Oke, semoga teman-teman juga memahami ya yang dijelaskan. Jadi, memang berorientasi pada produk itu dapat disampaikan bahwa ya tata letak yang mesin ya, tata letak mesin, peralatan, perlengkapan, termasuk juga tempat penyimpanan itu ditata berdasarkan fase-fase ya, bagian-bagian yang dimana dia itu fokus pada beberapa part ya, bagian ya. Sehingga di sini tadi disampaikan volume tinggi ya. Jadi sehari bisa ribuan gitu. Jadi tidak hanya apa namanya ratusan, tapi sudah ribuan, bahkan ya mungkin puluhan ribu ya. Jadi lebih ke pabrik memang di sini tuh ya. Jadi lebih ke sistem pabrik. Kalau kita lihat beberapa YouTube ya teman-teman. Makanya itu saya harapkan teman-teman juga ada contohnya ya, bisa langsung, bisa googling ya. Ya, karena pemahaman itu akan lebih mudah ketika ada contohnya ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke, sudah lumayan 15 menit ya satu kelompok. Oke, silakan dilanjutkan ya. Jadi tata letak yang setelah berorientasi pada produk. Silakan. Contohnya siapa? Terus kemudian teman-teman yang lain juga dipersilakan ya menanyakan
terkait dengan materi contoh tata letak, monggo ya. Jadi bisa menanyakan kepada kelompok temennya ya. Oke, monggo dilanjut. Baik, selanjutnya akan dimulai dari kelompok 2, yaitu tata letak sel kerja, yang dimana anggotanya terdapat Sifaul dengan NIM 020, Tantri dengan NIM akhir 009, Irsyadafa dengan NIM akhir 007, Nurfatan dengan NIM akhir 031, dan Lagap Putra dengan NIM akhir 006. Pengertian tata letak sel kerja. Pengaturan sel kerja digunakan di saat volume memerlukan pengaturan khusus mesin dan peralatan. Sel kerja dapat dilihat sebagai sebuah kasus khusus dan tata letak yang berorientasi pada proses. Ide sel kerja sebagai sebuah kasus. Ide sel kerja pertama kali diperkenalkan oleh R.E. Flanders pada tahun 1925. Hanya dengan meningkatkan penggunaan teknologi kelompok, maka teknik tersebut semakin teruji. Ide sel kerja atau work cell adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beragam dan sewaktu-waktu mengatur mereka dalam sebuah kelompok kecil, sehingga mereka dapat memusatkan perhatian dalam membuat satu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Oleh karena itu, sel kerja dibangun di sekitar produk. Sel kerja ini dikonfigurasi ulang sewaktu desain atau volume produk berubah. Tuh, terputus ya. Iya Bapak, sebentar. Oke. Selanjutnya ada keunggulan dalam sel kerja yang pertama, yaitu mengurangi persediaan bahan setengah jadi, dikarenakan sel kerja diset untuk menghasilkan keseimbangan aliran dari mesin ke mesin. Yang kedua, ada ruang yang dibutuhkan lebih sedikit karena berkurangnya persediaan bahan setengah jadi yang diperlukan di antara mesin. Dan yang ketiga, mengurangi persediaan bahan baku dan barang jadi, dikarenakan adanya bahan setengah jadi yang lebih sedikit, yang menyebabkan adanya pergerakan bahan yang lebih cepat melalui sel kerja. Yang keempat, ada mengurangi biaya tenaga kerja karena adanya peningkatan komunikasi antar karyawan, aliran bahan yang lebih baik, dan penjadwalan yang lebih baik. Yang kelima, untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam organisasi dan produk karena karyawan dalam menerima tanggung jawab yang lebih luas dan kualitas produk yang ditingkatkan secara langsung kepada mereka,
dan sel kerja mereka. Yang keenam ada untuk meningkatkan penggunaan peralatan dan mesin karena adanya penjadwalan yang lebih baik dan aliran bahan yang lebih cepat. Yang ketujuh, mengurangi modal pada mesin dan peralatan pada tingkat pemanfaatan fasilitas yang baik untuk mengurangi jumlah mesin dan jumlah peralatan dan perangkat. Next. Syarat sel kerja. Syarat sel kerja meliputi yang pertama, identifikasi produk. Seringkali dengan menggunakan kode teknologi kelompok atau yang sejenisnya. Yang kedua, tingkat pelatihan dan fleksibilitas karyawan yang tinggi. Yang ketiga, sel kerja dibangun pertama kali oleh dukungan staf atau karyawan yang fleksibel dan imajinatif. Yang keempat, pengujian terdapat pada setiap stasiun dalam sel. Next. Keuntungan dibandingkan fasilitas lini perakitan. Sel kerja setidaknya memiliki keuntungan dibandingkan dengan fasilitas ini perakitan dan proses. Pertama, karena tugas-tugas dapat dikelompokkan, maka pengujian dapat dilakukan segera. Kedua, pekerja yang diperlukan lebih sedikit. Ketiga, para pekerja dapat menjangkau wilayah kerja secara lebih luas. Yang keempat, wilayah kerja dapat diseimbangkan secara lebih efisien. Yang kelima, komunikasi ditingkatkan. Next.
Contoh memperlihatkan dua langkah untuk pengisian sel kerja. Jika sel kerja telah memiliki peralatan yang diperlukan dalam urutan yang benar, tugas kita selanjutnya adalah mengisinya dengan staf dan menyimbangkannya. Produksi yang efisien dalam sel kerja membutuhkan pengisian staf yang tepat. Hal ini melibatkan dua langkah. Yang pertama, menentukan waktu, yaitu laju produksi barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, menentukan jumlah operator yang dibutuhkan. Artinya, kita bagi waktu operasi total dalam sel kerja dengan waktu. Contoh memperlihatkan dua langkah untuk pengisian sel. Next. Contoh mengisi sel kerja. Perusahaan Stephen Hall di Dayton membuat cermin mobil. Pelanggan besarnya termasuk pabrik Honda yang ada di dekatnya. Honda memesan 600 cermin untuk diantar setiap harinya, dan sel kerja yang memproduksi cermin dijadwalkan untuk bekerja 8 jam. Hall ingin menentukan waktu tak dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Pendekatannya adalah Hall menggunakan persamaan 9 min 2 dan 9 min 3 serta mengembangkan diagram keseimbangan kerja untuk membantu menentukan waktu. Untuk setiap operasi dalam sel kerja dan waktu totalnya, jawabannya adalah waktu tat sama dengan 8 jam dikali 60 menit dibagi 15 barang sama dengan 480 dibagi 600 sama dengan 0,8 menit sama dengan 48 detik. Maka kebutuhan pelanggan adalah satu cermin setiap 48 detik. Diagram keseimbangan kerja menunjukkan dibutuhkan 5 operasi untuk waktu operasi total 150 detik. Jadi karyawan yang dibutuhkan sama dengan waktu operasi total yang dibutuhkan atau waktu tak. Uh, 16 sama dengan 50 ditambah 45 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 15 dibagi 48 sama dengan 140 dibagi 48, ketemunya 2,91. Next. Diagram keseimbangan cara kerja untuk produksi cermin. Pemahamannya adalah memproduksi satu barang setiap 48 detik akan membutuhkan 2,91 orang. Dengan 3 orang operator, sel kerja ini akan memproduksi satu barang setiap 46,67 detik atau 140 detik dibagi 3 karyawan, yaitu 46,67 dan 617 barang per hari atau 480 menit yang dibutuhkan dikali 60 detik per 46,67 detik untuk setiap barang sama dengan 617. Tabel sel kerja, pusat kerja dan pabrik yang terfokus. Sel kerja pusat kerja yang terfokus, pabrik yang terfokus. Sel kerja adalah pengaturan mesin dan pekerja pada fasilitas yang pada awalnya berorientasi pada proses secara sementara.
Pusat kerja yang terfokus adalah pengaturan mesin dan pekerja pada fasilitas yang pada awalnya berorientasi pada proses secara permanen. Pabrik yang terfokus adalah sebuah fasilitas permanen yang memproduksi produk dan komponen pada fasilitas yang berorientasi pada produk. Contohnya adalah sebuah job shop dengan mesin dan pekerja yang diatur untuk memproduksi panel kendali yang unik sejumlah 300 unit. Contohnya manufaktur penyokong pipa di galangan kapal. Contoh lainnya, pabrik yang memproduksi mekanisme jendela mobil. Mungkin sekian dari kelompok. Baik, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf banyak kendala karena jaringan. Untuk teman-teman, silakan jika ada pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu, dan untuk Pak Hafid bisa menambahkan materinya. Halo, tes. Sudah? Sudah, Bapak. Oke. Apa namanya? Contohnya apa ini, Mbak? Kalau yang sel tadi. Contoh. Contohnya pada perusahaan Sepsol. Gimana? Feedback, Mbak. Mungkin mic yang satunya, device satunya dimatikan ya. Oke. Apa, Mbak? Monggo, teman-teman kelompok. Contohnya cermin mobil, Pak. Iya, gimana? Contohnya itu perusahaan cermin mobil, Pak. Cermin mobil ya, kenapa? Itu kayak ini. Itu kayak menghitunginnya, Pak, apa? Menghitung perusahaan tersebut dapat membuat satu cermin itu berapa detik gitu, Pak, untuk apa? Untuk pelanggannya gitu. Iya, apakah teman-teman dari kelompok juga berasumsi seperti begitu? Iya, Bapak. Apakah seperti begitu, teman-teman? Iya, Bapak. Jadi untuk menentukan keseimbangan kerja dalam waktu setiap operasi dan sel kerjanya serta waktunya, Pak. Oke, makasih. Pemahamannya apa tadi dari sel kerja menurut teman-teman?
Sebagai contoh tadi pabrik kaca mobil ya kan. Terus menghitung efektivitas kerja di masing-masing sub sel ya, bisa dikatakan sel itu kan adalah part ya, perbagian. Terus pemahamannya dari sel kerja itu apa? Izin bertanya Bapak, maksudnya pemahamannya dari contohnya atau dari pengertian sel kerjanya Bukan, sendiri? pengertiannya. Pengertiannya teman-teman. Ayo. Jika menurut saya, sel kerja itu digunakan untuk Ya. volume, pengaturan khusus pada mesin, dan peralatan di bagian manufaktur, teknologi, serta teknologi untuk mengidentifikasi produk yang akan dikerjakan Bapak. Sehingga untuk sekumpulan batch yang akan diproses dalam sel kerja tertentu. Ya ini ya. Nah, ditampilkan oleh kelompok kedua ini pengaturan sel kerja digunakan di apa ini Mbak? Di satuan volume memerlukan pengaturan khusus ya, mesin dan peralatan. Ide sel kerja adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada apa itu Mbak? Departemen. Mungkin bisa di slideshow Mbak, bisa enggak? Nah ini ya lebih enak ya. Ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beragam dan sewaktu-waktu mengatur mereka dalam sebuah kelompok kecil sehingga mereka dapat memusatkan perhatian dalam membuat satu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Oleh karena itu, sel kerja dibangun di sekitar produk. Sel kerja ini dikonfigurasi ulang sewaktu desain dan volume produk berubah. Ya. Jadi bisa tadi ya berupa kaca mobil karena berbeda-beda ya dalam satu merek, kacanya, lebarnya, lengkungnya gitu kan, contohnya tadi. Pun begitu ada juga yang sel kerja ini pabrik botol ya. Jadi pabrik botol itu ada yang tergantung pemesanan. Dan volume pekerjaan itu tergantung juga dari jumlah ya, dari jumlah produk yang dipesan. Contoh yang pernah, kalau ini ya teman-teman, itu di daerah Pandaan itu ada ya, ada apa namanya, untuk memproduksi apa itu namanya itu botol. Nah, terus kami bertanya, loh Pak, kenapa kok ini sendiri begitu ya? Maksudnya tidak bergabung dalam hal yang besar. Ternyata itu tadi, karena kalau yang lain kan jelas Pak, jadi apa itu produksi yang kontinu, kemudian zatnya karena minuman ya, itu kan
ada proses penyulingan, ada proses apa itu pemasakan gitu kan, sehingga tetap gitu. Namun kalau yang di bagian bottling tadi, dia apa ya, sangat tergantung juga pada pesanan. Jadi di situ saya melihat ada beberapa botol ya yang bukan untuk gitu, jadi pahami ya. Jadi ada semacam bungkus ya. Dari untuk lain. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Silakan untuk Iya, pertanyaan Bapak. dari teman-teman yang lain. Terus tadi proses hitungannya tadi terkait dengan apa, Mbak? Mungkin dijelaskan singkat saja kepada teman-teman. Nah, ini apa ya, teman-teman, pemahamannya ketika apa, dalam sistem operasi sel kerja tersebut membutuhkan orang-orang ya, sehingga kalau tadi ilustrasinya adalah bayi mesin, kalau di sini adalah dikaitkan dengan karyawan, di mana dalam proses tadi ya, ini ada contoh perakitan, pengecatan, pengujian, dan pelabelan. Nah, itu waktu yang dibutuhkan dan semakin banyak ya dalam bagian perakitan dan pengecatan, sehingga diasumsikan dalam perhitungan tersebut membutuhkan personel yang cukup banyak ya. Di situ dibulatkan, jadi memproduksi setiap barang akan membutuhkan 2,9 orang ya kan, dibulatkan ke atas ya. Kalau di atas 0,5 itu kan pembulatannya ke atas, teman-teman mungkin sudah tahu ya. Jadi kadang-kala dalam keputusan produksi operasi ada angka yang tidak bulat, namun kebijakan itu bisa diambil sesuai dengan apa ya, kebijakan itu kan oleh orangnya ya, oleh pimpinan. Jadi contoh ditemukan hasil 2,65. Nah, itu kan bingung apakah dibulatkan ke bawah sehingga cukup 2 orang, apakah dibulatkan ke atas ya menjadi 3 orang. Karena hal tersebut juga relate dengan jumlah gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Itu sangat sangat bergantung oleh kebijakan. Tapi yang penting dalam manajemen operasi ini tugasnya adalah menghitung, memberikan rekomendasi, memberikan hasil kalkulasi dari bagian operasi begitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya silakan kelompok ketiga. Terima kasih. Kelompok ketiga.
Belum nampak ini, Mas. Baik, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat. pagi yang terhormat kepada Bapak Hafid selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tata ruang toko eceran. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Jorif Firja Alifi, yang kedua ada Leli Mailina Sari, yang ketiga ada Putri Gita Cahyani, yang keempat ada Putra Muhammad Ardianto, dan yang kelima ada saya sendiri Muhammad Aditya. Baik, tata ruang toko eceran ini merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dengan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasari pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Nah, ada 5 ide pengaturan tata ruang toko eceran. Yang pertama, yakni menempatkan barang-barang yang sering dibeli oleh konsumen di sekitar batas luar toko. Terus yang kedua, gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan yang besar. Yang ketiga, pendistribusian produk itu dilakukan yang kuat pada kedua sisi lorong dan diletakkan secara tersebar. Yang keempat, gunakan lokasi di ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang tinggi. Terus yang kelima, sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi perhentian pertama bagi konsumen. Yang pertama yaitu ada grid store layout. Grid store layout merupakan salah satu bentuk tradisional dari store layout yang mana penempatan merchandise dan point of sale dalam baris-baris panjang di dalam toko. Dengan layout ini, konsumen akan menjelajah mengalir di gang antara rak-rak merchandise. Penggunaan jenis layout ini sering ditemui pada supermarket, minimarket, ataupun toko buku. Next.
Selanjutnya yaitu kelebihan dari grid layout, yaitu yang pertama, bagus untuk toko yang memiliki banyak barang dan variasi produk. Yang kedua, tata letaknya mendorong pelanggan untuk menelusuri beberapa lorong. Yang ketiga, familiar bagi pembeli. Yang keempat, arus lalu lintas yang dapat diprediksi, berarti dapat menempatkan promo di tempat yang Anda tahu pelanggan akan melihatnya. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu pelanggan mungkin kesulitan memahami pengelompokan produk. Yang kedua, lorong yang sempit sering menyebabkan pelanggan menabrak satu sama lain. Next. Selanjutnya ada loop store layout. Pada layout ini, konsumen akan diajak menjelajahi toko dalam satu jalur khusus yang dimulai dari pintu masuk, menjelajah melalui ruang jalan yang membentuk suatu jalur, lalu kembali lagi ke pintu masuk seperti lintasan balap. Next. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu exposure produk maksimum. Yang kedua, pola lalu lintas dapat diprediksi sehingga mudah untuk menempatkan promosi dan memiliki jaminan tinggi untuk dilihat. Yang ketiga yaitu mendorong pelanggan untuk menghabiskan lebih banyak waktu menjelajahi item dan berinteraksi dengan tampilan produk. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu pelanggan tidak bisa menjelajah sesuka hati. Yang kedua, membuang waktu pelanggan yang tahu untuk apa mereka datang. Yang ketiga, pelanggan perlu meluangkan sedikit waktu untuk mempertimbangkan sebelum membeli. Next. Toko eceran, yaitu memberikan ruang yang tepat untuk tampilan, pencobaan produk, dan pemeriksaan. Tata letak harus bisa menentukan ruang-ruang yang digunakan untuk menempatkan produk di masing-masing departemen di lokasi terbaik sesuai dengan kebutuhan penjualan departemen masing-masing. Pengaturan yang efektif menempatkan barang dagangan di lokasi di mana ia menerima lebih atau kurang tampilan secara otomatis, memberikan ruang yang memadai untuk pemeriksaan dan menempatkan peralatan layanan untuk membantu pengendalian arus lalu lintas yang melalui tempat penjualan. Next. Contoh tata letak toko eceran, seperti di kebanyakan supermarket, misalnya di Hypermart Carrefour. Kelompok makanan diletakkan di jalur keluar atau di bagian belakang toko. Penempatan itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kebiasaan berbelanja pengunjung yang selalu menuju counter makanan terlebih dahulu sebelum berkeliling mencari kebutuhan lainnya. Padahal makanan segar seperti daging akan lebih cepat rusak kalau diajak jalan-jalan, alias tidak segera dibawa pulang untuk disimpan di lemari es atau langsung dimasak. Maklum, kalau sudah keluar dari ruang penyimpanan, daging akan lebih cepat mengalami proses pembusukan. Nah, untuk itu Carrefour misalnya membuat sirkulasi toko yang mengarahkan pengunjung langsung ke tempat produk-produk yang tidak cepat rusak seperti barang elektronik dan tekstil. Setelah selesai berbelanja di areal itu, baru mereka diarahkan ke areal makanan agar setelah berbelanja mereka langsung pulang, tidak perlu membawa makanan berkeliling toko. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk Pak Hafid, jika ada masukan, silakan. Oke, makasih. Ya, ini relatif banyak sering kita temui ya. Teman-teman mengambil contoh di mana? Ini. Tadi yang ada alurnya tadi, mengambil contoh di mana? Terus pengelompokannya dan strategi dalam penempatannya itu mempertimbangkan apa saja? Monggo teman-teman kalau mau bertanya atau barangkali langsung punya pengalaman ya, teman-teman buka toko
ya, atau lebih menyukai layout toko eceran itu di mana? Apakah Alfamart, apakah Indomart, apakah Alfamidi, ataukah yang lain gitu? Silakan ya. Kalau ini relatif sering kita temui ya, banyak kita temui. Oke, silakan Mbak. Ayo, gimana? Ayo, kelompok 3. Siapa 4 ini tadi? Strategi peletakan ya, pengelompokan tadi. Menurut teman-teman apa dari pengalaman teman-teman sendiri belanja di toko eceran itu dia mempertimbangkan apa? Apakah tingginya ataukah jarak lalu lintasnya? Yo, silakan. Halo, kelompok Mas Aditya dan kawan-kawan. Iya, menurut saya untuk penempatan grid layout ini itu bertujuan gini Pak ya, mengarahkan lalu lintas pengunjung mulai dari awal masuk sehingga bisa mengelilingi supermarket ini, jadi sehingga mereka bebas kayak bergerak gitu Pak. Jadi mereka tidak berdesak-desakan, terus mulai dari awal masuk kayak secara tertata rapi, mulai dari kayak buah-buahan, terus ada eh, yang produk roti, ada produk sayuran kayak gitu Pak. Menurut saya kayak gitu Pak, kurang lebihnya seperti itu. Oke, silakan ditambahkan teman-teman yang lain. Mesti ada beberapa pertimbangan itu kalau jeli ya. Yo, kan. Siapa tadi kelompoknya Aditya siapa? Siapa saja? Ada Zorif, Putra, Ya, Leli, ya. sama Putri Pak. Silakan, Zorif. Ya menurut saya tambahin lagi Pak ya. Untuk penggunaan layout ini tuh secara efisiensi itu pengorganisasian barang itu ditata secara optimal. Jadi pemilik sebuah toko ini tuh lebih hemat budget. Jadi Ya. secara penataan barang itu lebih besar untuk penempatannya Pak. Jadi tidak hanya mungkin stoknya itu bisa ditampilkan hampir 70% di rak tersebut Pak.
Oke, untuk ditambahkan. Zarif dan kawan-kawan yang lain. Ya, ya, monggo. Terus mungkin ada strategi-strategi yang lain dalam layout di apa itu toko eceran menurut teman-teman. Nah, karena ini teman-teman juga harus punya orientasi dalam hal bisnis ya, penempatan layout itu. Ayo, enggak silakan. Ada yang mau menambahkan di kasir itu ada apa saja, terus di dekatnya kasir itu apa saja, kenapa kok barang-barang tersebut yang ditaruh di dekat kasir. Nah itu, ya silakan. Izin menambahkan Bapak. Ya, Ya, menanggapi yang seperti dikatakan Pak Afid tadi, sama seperti yang di supermarket, berapa di kasir ataupun seperti yang kita lihat di PT Indomaret ataupun Alfamart kan ada kayak promo dan juga lain sebagainya yang berhubungan dengan diskon-diskon itu biasanya ditaruh di depan untuk menambahkan value market dari pembeli sehingga pembeli itu minat dalam barang tersebut akan harga diskon dari barang tersebut dan akhirnya para pembeli bisa membeli barang yang di diskon tadi. Terus yang berhubungan di kasir itu juga dapat menambah value market dari seorang pembeli karena kan dari seorang pembeli kan semisal dia mau membayar alangkah tetapi dia ingin menambah barang yang telah disuguhkan atau diletakkan di kasir seperti kayak permen, kemudian ada mainan-mainan kecil atau bahkan produk promo itu ada di kasir juga, Pak. Kalau ya, bisa itu ya itu ya. Jadi itu tambahan dari teman Anda tadi. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi gimana caranya dalam bisnis atau usaha toko ya, toko eceran tersebut, dia mempersepsikan ya, mereka atau bisnis tersebut mempersepsikan bahwa setiap pengunjung itu
datang cuman beberapa menit ya kan, memberi kebutuhannya, dan tata letak ya, layout yang dirancang itu bagaimana caranya dalam sekian menit tersebut itu bisa mengeluarkan uangnya kan gitu. Tidak hanya berbasis kebutuhan ya, tapi juga bisa jadi keinginan kan gitu. Jadi ya tadi yang disampaikan oleh sahabat Adi Fikih tadi yang menambahkan, jadi kita sering menjumpai ketika buka pintu itu sudah langsung ada tulisan atau promo-promo ya yang terkait dengan beberapa produk gitu. Nah itu kenapa kok nggak taruh belakang saja? Ya karena apa ya, semacam memberikan strategi bahwa orang masuk ke toko tersebut bisa saja apa ya, mencari promo-promo gitu kan. Dan promo menjadi salah satu alternatif memang, di mana sebuah promo itu ya pasti dicari orang kan gitu, pasti dicari orang. Maka seperti dulu kita lihat Giant itu ya, itu yang besar adalah baliho ya, minyak Bimoli diskon hingga 30% gitu. Setiap hari itu diganti terus, karena itu yang menjadi kelebihan gitu ya. Kelebihan dari Giant pada saat itu ada promo-promo terkait dengan kebutuhan pokok gitu. Tuh ya. Gitu ya. Jadi itu juga persepsi tadi. Terus kemudian teman-teman ada pengelompokan ya. Tadi teman-teman sudah paham dan insya Allah juga langsung mengerti karena setiap hari juga mungkin melakukan transaksi atau jual beli di situ ya. Di mengelompokkan berdasarkan fungsi dan bagiannya ya. Jadi kalau makanan ya di situ satu garis gitu ya tentang makanan. Bahkan ada juga yang alat tulis obat-obatan ya, karena itu juga mempermudah. Namun tadi ketika di kasir ya ada beberapa produk yang notabene itu juga memiliki harga yang mahal ya. Kalau kita lihat kan ada produk susu gitu ya, susu bubuk, ada produk-produk lampu yang notabene itu harganya mahal, dia ada di kasir karena proses pembeliannya termasuk rokok ya, proses pembeliannya atau untuk memperoleh produk tersebut itu harus apa ya, sepengetahuan ya. Jadi kan kalau rokok kan ada aturannya, pembelinya di atas 18 tahun gitu ya. Terus kalau produk-produk susu itu juga mungkin harus dikonfirmasi ulang gitu kan. Jadi benar nggak produk susu yang dimaksud kan begitu. Terus juga faktor kehati-hatian ya. Jadi kalau kita kan sering lihat ya ada pencurian di supermarket ya, di minimarket itu, ya itu mengantisipasi hal tersebut. Jadi walaupun ada CCTV, tapi untuk mengantisipasi produk-produk yang dengan nilai yang tinggi, terus juga konsumen yang khusus itu ditaruh di dekat kasir. Terus juga kalau kita lihat di dekat kasir itu ada produk-produk kesukaan dari anak kecil. Nah itu juga menjaring
untuk anak-anak yang ikut dalam belanja ya, itu ketika melihat produk yang menarik tersebut, yang untuk mereka ya istilahnya kesukaan mereka itu, maka akan kita jadi otomatis minta gitu loh ya kan. Nah beberapa kali ketika di supermarket begitu sudah selesai belanjaannya, sudah dikeluarkan di kasir, tapi ketika anaknya menangis ya minta belikan ini gitu, ya otomatis orang tua juga menambah barang beliannya gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi strategi-strategi yang digunakan dalam operasional di sebuah bisnis gitu ya, di sebuah tempat usaha gitu ya. Oke, gitu semoga bisa dipahami. Silakan dilanjutkan kelompok berikutnya. Ya Bapak, izin share screen. Baik, izin memulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Hafid selaku dosen pengampu mata kuliah yang terhormat Pak Hafid selaku mata kuliah manajemen operasional dan juga serta teman-teman bisnis digital 2021A. Baik, sebelumnya saya selaku moderator Vicky Zulkarnaini dan juga kelompok dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan terkait tata ruang kantor. Next. Baik, di sini saya akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adelina Cantika Febianti dengan nomor NIM terakhir 004. Kemudian ada Vanessa Ayu Cahya Kamila dengan nomor NIM terakhir 027. Kemudian ada Abian Sudi dengan nomor NIM terakhir 023 dan juga Vicky Zulkarnaini atau saya sendiri dengan nomor NIM terakhir 002. Next. Oke, baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo, dipersilakan. Ya, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Ya, silakan lanjut. Bisa. Yang pertama, pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah perencanaan dan pengaturan segala kebutuhan yang mendukung pekerjaan kantor di dalam suatu ruang yang tersedia. Jadi singkatnya, tata ruangan kantor dapat diartikan sebagai penataan suatu ruang beserta peralatannya guna mendukung pekerjaan kantor. Next. Asas tata ruang kantor. Asas tata ruang kantor ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama asas jarak terpendek, asas rangkaian kerja, asas penggunaan segenap ruangan, asas perubahan susunan tempat kerja, asas integrasi kegiatan, dan asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Yang pertama, asas jarak terpendek, yaitu maksudnya adalah menata dan meletakkan segala sesuatunya dengan jarak sedekat mungkin, sehingga dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Untuk asas rangkaian kerja,
Asas ini berhubungan erat dengan asas sebelumnya, yaitu asas jarak terpendek, di mana selain mendekatkan, namun juga mengurutkan sesuai dengan rangkaian penyelesaian suatu pekerjaan. Jadi, dalam bekerja, nanti akan tingkat efisiensinya lebih meningkat. Kemudian, asas penggunaan segenap ruangan. Dalam asas ini berprinsip pada tingkat pemanfaatan suatu ruangan dengan maksimal, sehingga meminimalisir area kosong di dalamnya, yang intinya pemaksimalan ruangan. Kemudian asas perubahan susunan tempat kerja. Dalam suatu waktu, bukan tidak mungkin ada perubahan posisi kerja. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat suasana kerja yang baru agar tidak terlalu monoton. Berdasarkan asas ini, tata ruang kerja yang baik adalah penataan yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat serta biaya yang minimal. Nah, harapannya itu agar terciptanya suasana kerja yang baru juga melahirkan semangat kerja yang baru. Kemudian, asas integrasi kegiatan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menata ruang adalah rangkaian kegiatan dalam penyelesaian suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Asas integrasi kegiatan mengatakan bahwa penataan ruang dan peralatan serta divisi yang ada dapat menyatu dan berintegrasi dengan baik, yang mana hasilnya tercipta rangkaian kegiatan penyelesaian kerja yang harmonis. Dan yang terakhir, asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Seorang pegawai dapat bekerja dengan baik jika keamanan dan kepuasan dalam hal tata ruang sudah ia dapatkan. Mengapa demikian? Karena pegawai tersebut langsung berfokus pada pekerjaannya, tidak lagi memikirkan meja, kursi, dan hal lainnya yang membuat merasa tidak nyaman dan aman. Maka dari itu, dalam asas ini juga perlu diperhatikan serta dilaksanakan sehingga para pegawai bisa merasa bahagia dan tujuan atau target perusahaan berpotensi lebih besar tercapai. Next. Tujuan ruang tata kantor. Next. Menurut dua ahli yang berasal dari Inggris, yaitu Oliver Standingford dan Geoffrey Mills, tujuan diadakannya tata ruang kantor adalah yang pertama, memenuhi undang-undang ketenagakerjaan perihal memberikan ruang kerja yang aman dan nyaman. Kemudian menekan biaya operasional karena memanfaatkan ruang semaksimal mungkin, merancang ruang kantor dengan jalur evakuasi yang mudah diakses ketika hal yang tidak diinginkan terjadi, memenuhi kebutuhan operasional pegawai seperti air, listrik, telepon, internet, dan lainnya, memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan kinerja tim. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Ya, untuk jenis-jenis tata ruang kantor. Jadi buat tata ruang kantor itu sangat banyak sekali jenisnya. Kalau kita sadari di beberapa perusahaan itu juga menerapkan jenis-jenis tata ruang dan setiap perusahaan itu pasti memiliki tataan ruang yang berbeda seperti itu. Next, jadi yang pertama itu ada yang namanya tata ruang kantor tertutup atau berkamar. Di situ ada gambarnya. Kita ambil contoh analisis dari Google. Di situ tata ruang kantor tertutup. Jadi maksud dari tertutup di sini adalah ruang kerjanya itu dipisahkan dengan sekat seperti di gambar tersebut, dipisahkan dengan sekat atau tembok sehingga seolah-olah berada di dalam sebuah kamar kayak gitu. Di sini untuk tata ruang kantor tertutup itu ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Untuk kelebihannya itu karena ini tertutup atau ada sekatnya, jadi konsentrasi kerja itu menjadi lebih terjamin. Lalu juga pekerjaan yang sifatnya rahasia itu lebih terjamin kerahasiaannya. Lalu juga meningkatkan kewibawaan seorang pemimpin atau pemegang jabatan. Lalu juga menjamin keberhasilan kerja karena semakin fokus dalam bekerja. Karena tertutup dan memiliki sekat. Tapi ada kekurangannya juga. Jadi karena ada sekat atau pembatas, jadi membuat komunikasi atau diskusi antar pegawai itu menjadi kurang lancar sehingga berpotensi timbul rasa malas untuk berkomunikasi. Lalu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membuat sekat atau pembatas dan peralatan pendukung kerja lainnya yang harus ada kayak gitu. Lalu juga pemanfaatan ruangan menjadi kurang fleksibel.
saat adanya perubahan atau perkembangan divisi atau organisasi seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Adel, pastinya di suatu saat ada perubahan atau perkembangan divisi dan organisasi, dan kekurangan dalam tata ruang kantor tertutup ini, pemanfaatan ruangan itu menjadi kurang fleksibel. Seperti itu. Lalu yang kedua, itu ada tata ruang kantor terbuka atau open plan office. Jadi di situ ada contoh gambarnya juga untuk tata ruang kantor terbuka, contohnya seperti itu. Lalu tata ruang kantor terbuka ini kebalikan dari contoh yang pertama. Jadi tata ruang kantor terbuka ini merupakan sebuah ruangan besar yang didesain untuk para pegawai. Jadi para pegawai itu bisa bekerja secara bersama-sama. Jadi dengan konsep tata ruang ini, pegawai satu dengan pegawai yang lainnya itu dapat saling berkomunikasi dan bisa saling tatap-tatapan dengan mudah. Sehingga diharapkannya dengan tata ruang kantor terbuka ini itu dapat menciptakan suasana kerja yang proaktif dan kreatif, serta juga karyawan-karyawan di dalam ruangannya itu bisa saling bersinergi dalam melakukan produktivitas kerja. Gitu. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari tata ruang kantor terbuka juga pastinya ada. Untuk kelebihannya, pengawasan kepemimpinan, terus pengaturan cahaya, warna, udara, dekorasi itu menjadi lebih mudah dilakukan. Karena ya ada di dalam satu ruangan aja kayak gitu. Lalu untuk pemanfaatan ruangannya itu cukup fleksibel. Jadi dapat mengubah ruangan dengan biaya yang seminim mungkin. Lalu juga untuk penghematan sumber daya itu bisa digunakan dan biaya pemeliharaannya juga. Lalu untuk komunikasi dan koordinasi para pegawainya itu menjadi lebih mudah karena kan nggak ada sekatnya, terus terbuka. Jadi dapat dilakukan sehingga ada bakal timbul potensi ide kreatif di ruangan tersebut. Lalu untuk kekurangannya sendiri, potensi yang timbul ya pastinya ada kebisingan, gaduh yang dapat mengganggu karyawan tersebut. Lalu juga untuk tingkat fokus dan konsentrasi pegawai juga sulit buat dijaga kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada tata ruang kantor berpanorama atau berhias. Contohnya ya buat tata ruang kantor berpanorama atau berhias. Jadi di sini maksudnya itu adalah penata ruang untuk bekerja yang dihiasi berbagai dekorasi bernuansa alam seperti taman, tanaman hias, lalu juga biasanya kental dengan warna-warna hijau kayak gitu. Mungkin itu adalah salah satu contohnya ya, tapi mungkin kalau teman-teman bisa lihat di situ konsep tata ruang ini tuh mengedepankan pada pemandangan alam. Jadi kalau kita kerja itu bisa sambil merehatkan mata kita sejenak untuk mengembalikan suasana menjadi fresh kayak gitu. Lalu untuk kelebihannya sendiri menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan sehingga betah untuk bekerja. Lalu juga merehatkan dan menyegarkan anggota tubuh kita untuk rehat sejenak dalam bekerja. Lalu juga meminimalisir kegaduhan dan kebisingan. Lalu untuk kekurangannya sendiri, kekurangan dari tata ruang kantor berpanorama yang pastinya memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk instalasi seperti kayak pemasangan dekor maupun penambahan tanaman tertentu. Lalu juga untuk biaya pemeliharaannya juga bisa dikatakan sedikit jumlahnya kayak gitu. Lalu buat kondisi cuacanya dapat mempengaruhi kinerja para pegawai karena sebagai contoh nih, kalau misal hujan terjadi pegawai pasti bakal sulit berkonsentrasi karena mendengar suara dan kalau ada petir pasti juga bakal berdampak sama kinerja perusahaan kayak gitu. Lalu untuk yang terakhir itu ada tata ruang kantor gabungan atau mix office. Di situ ada contohnya ya untuk gambar tata ruang kantor gabungan ini merupakan perpaduan dari berbagai jenis tata ruang yang tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir barusan. Jadi tata ruang gabungan ini penggabungan yang tadi. Jadi misalnya penggabungan antara sustainable dan panorama, lalu juga subikel dengan terbuka atau yang penggabungan tata ruang yang lainnya. Jadi perlu dipertimbangkan juga secara matang dan bukan mengingat semua jenis tata ruang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi bisa dipikirkan juga kayak gitu. Lalu next akan yang akan saya lanjutkan untuk pembagian tata ruang kantor. Lalu untuk tata ruang kantor itu ada yang namanya tata ruang pribadi atau private office. Jadi
penataan ruang dengan kebutuhan khusus pribadi seperti ruangan atasan kayak gitu. Lalu yang kedua ada tata ruang antar bagian. Jadi penataan ruangnya itu untuk memenuhi kebutuhan kantor secara umum. Lalu next akan dijelaskan oleh rekan saya Vicky. Baik, terima kasih. Di sini akan saya lanjutkan terkait hal yang perlu diperhatikan dalam menata ruang kantor. Next. Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman. Terdapat poin-poin penting yang semestinya ini sangat sangat krusial dan juga buat kenyamanan para pekerja di kantor, karena kan semua yang meliputi poin tersebut juga dapat berdampak pada kinerja perusahaan atau kinerja para pekerjanya. Oke, poin-poin ini juga tidak meninggalkan penjelasan oleh terkait teman saya yang meliputi terdapat asas-asas yang sudah dijelaskan oleh Saudari Adel dan juga jenis-jenis ruang kantor seperti ruang kantor yang tertutup, kemudian ruang kantor yang terbuka, habis itu ruang kantor berpanorama atau berhias. Kemudian ada ruang kantor gabungan ataupun penggabungan dari beberapa jenis-jenis yang sudah dijelaskan. Nah, yang pertama ada suhu ruangan. Nah, suhu ruangan sendiri ini sangat berpengaruh pada kinerja karena bila mana terlalu panas atau terlalu dingin itu juga mengganggu kinerja dari para pekerja ataupun perusahaan. Karena suhu ruangan ini sangat berpotensi semisal terkena ataupun suhu yang terlalu panas ataupun dingin itu pun akan gerah ataupun membuat para pekerja itu tidak nyaman dengan pekerjaan atau di ruangan tersebut. Kemudian yang kedua diimbangi dengan ventilasi udara. Nah, di samping suhu ruangan yang sangat-sangat misal kayak terlalu dingin, terlalu panas. Nah, untuk ventilasi udara ini juga berpengaruh untuk meredam dari permasalahan yang pertama ataupun dari suhu ruangan. Karena ventilasi udara ini sendiri, manusia juga membutuhkan oksigen yang ataupun udara yang segar dari luar ataupun Oke, maaf saya lanjutkan. Nah, untuk ventilasi udara ini udara yang segar ataupun dari manusia juga membutuhkan oksigen yang sangat cukup. Nah, kemudian untuk cahaya dan warna juga. Nah, dari segi manusia sendiri kan pandangan yang mungkin terdapat di kantor ataupun di suatu ruangan pekerjaan itu juga tidak boleh monoton atau satu warna ataupun dua warna saja, karena kan warna-warna yang dihias ataupun dimiliki oleh suatu perusahaan untuk para pekerja itu juga memanjakan sebuah mata karena dia tidak monoton dan para pekerja juga enak untuk melihat serta berpotensi untuk tidak menjenuhkan para pekerjanya. Kemudian letak perabot atau perlengkapan dan peralatan. Nah, untuk tata letak ini sendiri itu tidak terlalu berdempet atau tidak terlalu sesak di dalam suatu ruangan karena itu pun bisa menghambat suatu pekerjaan atau mobilitas dari para karyawannya. Kemudian hindari menghadap dinding. Nah, kejadian ini seperti ini ataupun di kantor ini mungkin tidak banyak digunakan oleh para kantor dan juga itu pun akan menghambat ataupun tidak memanjakan oleh seorang pekerja karena kan bila kita menghadap dinding dan tidak ada pandangan ataupun inovasi dari pandangan-pandangan lain itu pun akan menjadikan pekerjanya itu suntuk dan tidak terlalu bersemangat untuk bekerja. Kemudian yang terakhir ada menambah hiasan seperti yang dikatakan oleh Saudari Vanessa tentang tata ruang kantor atau berpanorama. Nah, ini juga sangat berpotensi untuk meningkatkan inovasi ataupun pikiran fresh dari para pekerjanya ataupun dari suatu perusahaan tersebut. Karena menambah hiasan juga kita akan sangat refresh ataupun berganti-ganti tata tema dari ruangan tersebut. Nah, itu juga sangat berpotensi besar untuk para pekerjanya itu bisa mereflekskan diri ataupun merefreshkan pikirannya dan tidak jenuh dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Oke.
Nah, salah satu contohnya sendiri dari beberapa poin ini kita mengambil suatu perusahaan seperti di Google. Nah, karena di Google sendiri ini mencangkup beberapa poin yang sudah kita sebutkan, karena di situ pekerjaannya juga tidak terlalu bosan dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Karena di situ itu mengedepankan suatu freedom ataupun kebebasan buat para pekerja. Jadi para pekerja bebas untuk untuk mencari tempat di mana, karena di situ sudah tersuguhkan ataupun tersedia beberapa konsep tempat ataupun beberapa ruangan-ruangan yang hiasannya itu berbeda, kemudian juga tidak mulu-mulu ataupun tidak tidak terlalu sering untuk duduk, bahkan untuk bersandar di bawah ataupun terdapat tempat-tempat yang bisa nyaman untuk bekerja, kalau bisa seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Bila mana ada pertanyaan atau dari Pak Fit atau teman-teman, dipersilakan. Ya, makasih. Kelompok 4 ya. Tata kerja ruang kantor. Ya, sudah dijelaskan cukup detail ya oleh kelompok 4, yaitu tentang layout kantor ya. Saya rasa cukup. Cuman ada beberapa penguatan ya. Jadi di sini teman-teman, jadi yang disampaikan terakhir ini adalah kalau di manajemen SDM itu namanya ergonomi ya. Ergonomi itu termasuk tinggi meja, terus kursi kan gitu, suhu udara ya, suhu ruangan, cahaya dan seterusnya. Itu memang ada spesifik itu, dan ergonomi itu relate dengan teori atau bidang keilmuan teknik sipil ya, pengaturan ruangan di masing-masing gedung gitu ya. Nah, kita tidak spesifik ke situ, namun di sini adalah tentang karena gini, kantor itu kan juga tempat produksi ya. Hanya yang diproduksi itu kan macam-macam ya. Ada dokumen ya, ada surat, ada beberapa perancangan kerja yang disusun oleh kantor tersebut kan begitu. Seperti tadi disampaikan, ada yang terbuka, ada yang tertutup, privasi atau tidak. Nah, itu nanti sangat khas oleh kantor masing-masing. Namun ada perubahan teman-teman ya. Kalau dulu kita melihat di sektor pelayanan itu per ruangan. Jadi entah kenapa itu saat ini kondisinya itu lebih banyak yang terbuka. Dalam hal ini terbuka itu sekatnya tidak full tertutup. Dikarenakan apa? Ternyata tadi yang disampaikan siapa tadi, Vanessa atau siapa tadi ya. Jadi sistem monitoring oleh pimpinan itu supaya berjalan dengan baik. Karena ya wajar ya kalau ketiduran itu wajar, tapi ketika kantor tersebut semi terbuka, maka ketika tidur di dalam kantor ya melakukan aktivitas yang notabene itu kurang produktif itu akan sungkan ya secara sosial karena terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain dan seterusnya. Jadi setiap karakteristik kantor itu juga sangat menentukan dari layout gitu ya. Saya beberapa kali ada ditugaskan ke Jakarta itu, memang sekarang itu sifatnya seperti ya kurang lebih kantor dosen ya saat ini. Teman-teman bisa lihat, jadi ada tempat privasi ya, itu tertutup perut gitu ya, atau dada orang gitu ya ke bawah ya. Tapi atasnya itu terbuka. Entah kenapa itu rata-rata masih menggunakan prinsip begitu ya. Namun di beberapa kantor yang sifatnya itu media ya tadi disebutkan seperti Google tadi. Saya pernah masuk di kantornya Jawa Pos ya pada saat dulu dipimpin oleh Mas Azrul ya. Itu ya
sama seperti Google begitu sifatnya, hanya ditutupi oleh etalase-etalase kecil begitu ya, mungkin untuk penempatan barang-barang karyawan saja, tapi sangat fleksibel, sangat terbuka, sangat open, warnanya juga sangat cerah gitu kan. Dan itu juga mungkin mempengaruhi ya sistem operasional bisnis di kantor tersebut gitu ya. Tadi juga menarik ya, bagus disampaikan terkait dengan psikologi warna. Jadi pilihan warna di dalam kantor itu juga akan mempengaruhi sampai detail di situ, karena memang kantor adalah pusat operasi di unit pelayanan ya, atau di dalam pengambilan keputusan. Maka layout dari kantor tersebut harus sangat bisa memotivasi dinamis terkait dengan psikologi orang gitu ya. Itu yang menarik ya. Jadi monggo nanti kalau bisa ditanyakan orang, kantornya saudara ya, bagaimana itu, karena itu juga jadi salah satu faktor ya. Oke, makasih kelompok 4 sudah cukup detail ya menjelaskan. Selanjutnya kurang berapa kelompok? 2 ya. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Afid, selaku dosen pengampu manajemen operasi, dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita masih dapat diberikan kesempatan dapat mengikuti kelas pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja akan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Next. Yang pertama ada Rizky Hidayatullah dengan 3 NIM akhir 001. Yang kedua ada Baskara Radi Putra dengan 3 NIM akhir 010. Yang ketiga ada Marcelo Mas Sestibet Purnomo dengan 3 NIM akhir 024. Dan yang keempat adalah Salma Nabila dengan 3 NIM akhir 021. Next. Pengertian tata ruang gudang. Tata ruang gudang atau bisa disebut warehouse layout merupakan suatu cara untuk mengatur penempatan barang dengan metode tertentu untuk mendukung aktivitas pergudangan yang efektif dan efisien. Aktivitas pergudangan sendiri meliputi penerimaan barang masuk, pengiriman barang keluar, serta penyimpanan stok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Konsep tata letak penyimpanan barang. Yang pertama, utilitas luas lantai secara efektif. Yang kedua, menyediakan pemindahan bahan yang efisien. Yang ketiga, meminimalisasi biaya penyimpanan pada saat menyediakan tingkat pelayanan yang dibutuhkan. Yang keempat, mencapai fleksibilitas maksimum. Yang kelima, menyediakan housekeeping yang baik. Tujuan tata letak pergudangan. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan volume bangunan yang maksimum. Yang kedua, untuk mengoptimalkan penggunaan waktu, penggunaan buruh, dan penggunaan perlengkapan yang tepat. Yang ketiga, untuk kemudahan dalam pencapaian bahan. Yang keempat, untuk proses pengangkutan barang yang cepat dan mudah. Yang kelima, untuk proses identifikasi barang yang baik. Yang keenam, untuk proses pemeliharaan barang yang optimal. Yang ketujuh, untuk keindahan tampilan rapi dan tersusun atau terorganisir. Oke, yang selanjutnya ada aktivitas pergudangan. Aktivitas pergudangan itu merupakan kegiatan yang menyimpan barang di dalam gudang.
Di sini terdapat 3 fungsi utama dalam aktivitas pergundangan tersebut, yaitu pertama perpindahan atau movement. Perpindahan atau movement adalah salah satu kegiatannya, yaitu memperbaiki perputaran, persediaan, dan mempercepat proses pesanan dari produksi hingga ke pengiriman utama. Fungsi movement dibagi menjadi aktivitas-aktivitas yang meliputi 1. Penerimaan atau receiving, yang merupakan aktivitas penerimaan barang di mana di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas seperti pembongkaran muatan, penghitungan kuantitas yang diterima dan diinspeksi kualitas dan kerusakannya, dan juga aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan penerimaan barang di dalam gudang. Yang kedua ada put away, yang merupakan proses pemindahan barang dari dok penerimaan ke gudang penyimpanan. Lalu yang ketiga ada customer order picking, yang merupakan aktivitas pemindahan barang dari gudang penyimpanan atau dari lokasi picking untuk kemudian disiapkan untuk proses pengiriman. Yang keempat yaitu packing. Proses packing merupakan proses untuk pengepakan barang, pengemasan barang yang akan dikirim ke konsumen. Yang selanjutnya ada cross docking. Cross docking ini merupakan proses pemindahan barang dari area receiving langsung ke lokasi shipping tanpa melalui aktivitas penyimpanan di dalam gudang. Lalu yang terakhir ada aktivitas shipping, yaitu merupakan pengiriman produk dan meliputi proses pembuatan. Yang kedua ada penyimpanan atau storage, yang merupakan aktivitas penyimpanan barang berupa bahan baku atau raw material dan barang jadi atau finished goods. Lalu yang ketiga ada pertukaran informasi atau transfer information, yang merupakan aktivitas pertukaran informasi seperti informasi mengenai stok barang yang ada di dalam gudang atau informasi lain yang berguna. Informasi ini merupakan informasi untuk pihak di luar gudang maupun pihak gudang itu sendiri. Next. Next. Lalu selanjutnya ada dampak negatif jika perusahaan tidak menerapkan tata ruang di gudang. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar untuk penyimpanan barang-barang jika tidak ada gudang. Lalu kedua, ada kurangnya efisien atau efektivitas dalam penyimpanan. Dan yang terakhir, perusahaan akan mendapatkan kerugian bila tidak menerapkan tata ruang gudang. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya cara menentukan tata letak gudang. Dalam tata letak gudang, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, luas gudang. Luas gudang merupakan prioritas utama yang perlu dipertimbangkan, khususnya kalau kita sudah memiliki ruangan yang dipergunakan untuk gudang. Dalam luas gudang yang mempengaruhi tata letak gudang adalah bentuk dari luas gudang. Bentuk area gudang yang paling mudah adalah yang berbentuk segi empat atau persegi panjang. Kemudian yang kedua, barang yang disimpan. Dalam perencanaan tata letak gudang, barang yang disimpan berpengaruh dan bisa menjadi prioritas utama apabila kita akan membuat gudang baru. Dalam tata letak gudang, hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan jenis barang yang disimpan adalah yang pertama, jenis, kemudian bentuk, ukuran atau dimensi,
Selanjutnya berat, kemasan, sifat, frekuensi keluar masuk barang. Dan yang terakhir jumlah. Kemudian yang ketiga, tinggi gudang. Tinggi gudang ini mempengaruhi dalam kita untuk merencanakan tata letak gudang. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam tinggi gudang adalah jarak antar tempat paling tinggi penyimpanan dengan atap gudang, karena akan berpengaruh pada keamanan barang dari panas, hujan, maupun pencahayaan. Selanjutnya yang keempat, sarana dan fasilitas gudang. Dalam tata letak gudang, sarana dan fasilitas gudang juga harus dipertimbangkan. Pengaruh sarana dan fasilitas gudang dalam perencanaan tata letak gudang adalah ukuran dan dimensinya. Sarana dan fasilitas gudang yang perlu dipertimbangkan yakni sarana penyimpanan barang. Yang kedua, fasilitas gudang yang perlu diperhitungkan, seperti kantor, pencahayaan, kemudian sirkulasi udara, dan lain-lain. Yang kelima, kebutuhan area. Perlu diperhitungkan kebutuhan area yang tergantung pada proses yang akan dilakukan di gudang. Area-area yang perlu diperhitungkan yakni parkir kendaraan, bongkar dan muat, pintu keluar masuk barang, kemudian penerimaan, penyimpanan sementara setelah bongkar dan sebelum barang disimpan. Selanjutnya penyimpanan muat dan kantor. Yang keenam, lokasi gudang. Lokasi gudang perlu dipertimbangkan karena akan menentukan titik keluar masuk barang yang menyebabkan pengaruh pada perencanaan tata letak gudang. Next. Metode penyimpanan gudang. Yang pertama, metode dedicated storage. Metode ini biasanya disebut sebagai penyimpanan tetap karena tempat untuk tiap-tiap barang sudah ditentukan. Jumlah tempat penyimpanan untuk suatu barang harus mencangkupi kebutuhan akan ruang penyimpanan maksimal dari barang tersebut. Yang kedua, metode randomized storage. Metode ini merupakan metode penyimpanan barang yang memungkinkan adanya perpindahan lokasi penyimpanan setiap waktu untuk barang-barang yang disimpan. Namun hasilnya kurang teratur karena hanya memperhatikan jarak terdekat menuju suatu area penyimpanan saja. Faktor lain seperti dimensi barang, jenis barang, dan jaminan keamanan barang kurang diperhatikan. Kemudian yang ketiga, metode class-based dedicated storage. Metode ini memungkinkan pengaturan tempat penyimpanan dirancang dengan lebih leluasa dan fleksibel. Dengan cara membagi tempat penyimpanan menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dapat diisi oleh beberapa jenis barang acak yang telah dikelompokkan sesuai jenis maupun ukuran barang. Kemudian yang terakhir, metode shared storage. Metode ini mampu menjadi jalan keluar untuk mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan dengan cara menentukan barang secara teliti terhadap ruang yang digunakan. Barang-barang yang berbeda ada pada slot penyimpanan yang sama. Lanjut.
Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Mungkin Pak makasih. Hafid, Ya, sami-sami Pak. makasih. Dan teman-teman tadi ya, teman-teman cukup detail juga menjelaskan tentang storage ya. Jadi beberapa alternatif pertimbangan. Cuman penguatan saja bahwa gudang itu ya teman-teman ya, itu juga ada perubahan ya, perubahan dari yang sebelumnya kita mesti memiliki pemahaman gudang ya sudah tempat penyimpanan selesai titik ya. Tapi kita bisa lihat tadi di penjelasan kelompok 5 ya, bahwa gudang itu hanya transit ya sementara. Karena kenapa ukuran dari produksi itu atau bisnis itu berjalan dengan baik, tidak banyak barang di gudang. Itu bukan berarti tidak banyak produksi, tapi aliran bisnisnya itu berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, tapi kita sekarang coba melihat dari layout ya. Gudang saat ini juga perlu ditata dengan baik. Karena kenapa? Kita tahu sendiri ya, kemarin dari bencana-bencana yang terjadi ketika ada konsleting ya, ada bencana yang lain, ketika gudang tidak didesain untuk keselamatan kerja juga, maka yang terjadi apa ya? Ya sulit ya untuk menyelamatkan barang-barang, ya, termasuk juga materialnya ketika mudah terbakar gitu kan, terus kemudian penempatannya itu tidak didesain secara baik ya. Teman-teman mungkin ada yang rumahnya di dekat atau di Surabaya ya. Kalau yang lain belum tahu share, mungkin bisa dicek ya di share itu. Teman-teman ketika jam operasional ya, jam kerja itu biasanya kalau saya seringnya itu lewat waktu sore ya. Itu ada beberapa gudang itu terbuka teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya dari jalan itu. Itu katakanlah ya space, waduh itu ya kita juga nggak tahu ya ukurannya. Tapi begini, barang disimpan di sana itu berbeda dengan barang yang disimpan pada gudang-gudang pada umumnya ya. Jadi tidak begitu rapat. Bahkan apa itu namanya? Kalau kita lihat itu seperti mobil yang dia itu bisa naik turunkan palet itu loh. Teman-teman tahu kan ya? Kadang kalau di jalan itu kita ketemu mesti bunyinya kalau kena jalan itu gelondang gitu. Jadi mobil yang khusus untuk mengambil palet gitu ya. Nah, insya Allah teman-teman tahu lah ya. Nah, itu setiap gangnya jadi tata letaknya itu seperti Indomaret Alfamart lah gitu ya. Tata letak gudangnya itu. Dan alurnya itu bisa dilewati mobil tersebut, bisa dibayangkan. Jadi sangat terbuka, sangat space-nya itu sangat luas gitu. Jadi saya juga batin ternyata gudang sebesar ini itu asumsi saya pasti 70% itu untuk barang gitu. Tapi kalau kita lihat di tempat tersebut itu mungkin ya 50-60% saja. Ya, jadi tidak penuh. Jadi dari hal tersebut ya, termasuk juga beberapa hal yang terkait dengan keamanan kerja, maka sistem layout gudang itu juga harus disesuaikan gitu ya. Termasuk juga pertimbangan yang kita bicarakan ya mungkin nanti ataupun sudah dibicarakan, yaitu last in first ataupun first in first. Nah, itu juga alurnya perlu dipertimbangkan ya, termasuk juga apabila ada beberapa alur yang perlu
SOP-kan pada gudang itu juga bisa ditambahkan dengan jalur ya, jalur. Jadi ada beberapa gudang ya, warehouse begitu. Itu di lantai itu ada beberapa stiker ya, warna-warna yang terkait dengan alur ya. Jadi by proses tadi orang ketika masuk akan mengetahui, oh ini bagian satu, ini lewatan dari mobil tersebut. Maka kita nggak boleh mendekati atau berjalan di situ, karena itu adalah lalu lintas dari mobil tersebut yang notabene bukan untuk manusia gitu ya. Itu menarik teman-teman ya. Jadi tata letak gudang atau layout itu perlu dipertimbangkan juga ya dalam operasi ya. Gitu ya. Oke. Makasih kelompok 5. Satu kelompok ya. Oke, silakan. Kelompoknya siapa terakhir? Iya Bapak, permisi izin share screen. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kepada yang terhormat, Bapak Hafid, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tata letak posisi tetap oleh kelompok 6.